Halo sahabat kasih, bertemu lagi dengan saya Sati di acara renungan Kristiani. Nah, di renungan ini kita akan membahas tentang Natal karena kemarin kita telah merayakan Natal. Nah, sebelum pembahasan, tentu saja biar afdol kita buka renungan pada hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Mari kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih atas berkat-Mu karena pada hari ini kami diperbolehkan untuk sharing bersama mengenai apa itu makna Natal. Kami juga mengucap syukur karena di hari Minggu kemarin tanggal 25 kami masih diperbolehkan untuk merayakan Natal dengan penuh sukacita. Tuhan, hadirlah dalam setiap diri kami untuk menjadi pewarta-Mu yang ulung dan tangguh. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nah, selamat malam sahabat kasih. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati, pokoknya semoga sehat-sehat semua. Nah, di malam hari ini kita akan mengulik tema yang bermakna Natal. Nah, seringkali kita itu salah kaprah dalam pembahasan Natal atau pengertian Natal. Nah, apa toh Natal itu? Seringkali di image kita atau di pemikiran kita semua, atau ini ya, di pemikiran masa anak-anak kita, Natal itu hanya berkaitan dengan pergi ke gereja, memakai baju bagus, terus ada lampu Natal, ada pohon Natal, ada kado, ada Sinterklas, dan makan-makan, pesta-pesta, dan sebagainya. Nah, apakah seperti itu Natal? Nah, tentu saja makna tersebut kurang benar kalau dimaknai seperti itu. Makna Natal sendiri adalah artinya perayaan Misa Kristus, dari kata Christmas. Christmas itu adalah Misa Kristus artinya. Kok bisa disebut Misa Kristus? Ya tentu saja dalam Natal kita memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus atau birthday-nya Tuhan Yesus, ulang tahunnya Tuhan Yesus. Nah, kalau kita manusia tentu saja kan ini ya, ketika bayi lahir di bumi ini dari dalam kandungan, mungkin anak-anak atau adik-adik atau putra-putri Bapak Ibu terkasih itu dari dalam kandungan atau sejak tahu bahwa ibu-ibu itu hamil pasti sudah dikasih nutrisi. Terus udah nanti akan disiapkan namanya apa. Terus mau lahirnya itu secara normal atau sesar, mau di rumah sakit mana, mungkin sudah menyiapkan segala peralatan bayi, sudah shopping, terus kemudian juga sudah melakukan segala kegiatan yang mengacu supaya kesehatan ibu hamil itu terjaga, dengan makanan yang enak-enak, minum susu, minum vitamin, mungkin seperti itu. Nah, berbeda dengan Tuhan Yesus yang hadir di bumi ini, Allah ingin menunjukkan kepada seluruh umat manusia bahwa manusia itu adalah manusia yang rapuh, yang mudah jatuh dalam dosa, sehingga Allah turun sendiri ke bumi dengan statusnya sebagai
putra Allah yang lahir dari Ibu Maria dan Bapak Yusuf, seperti itu. Tentu saja kalau dijelaskan kok sama Bapak Yusuf, ya kan tetap saja statusnya Yusuf itu sebagai bapaknya Yesus, meskipun di situ Maria itu mengandung tanpa sentuhan laki-laki, atau Maria itu sesungguhnya masih perawan. Maria mengandung dari Roh Kudus, seperti itu ya. Jadi ketika Allah memutuskan untuk hadir di bumi dengan wujud Yesus Kristus, nah, Tuhan ingin menunjukkan kuasanya atau kasihnya kepada manusia, bahwa Allah itu saking sayang-sayangnya, padahal manusia sudah jatuh ke dalam dosa, tapi Tuhan masih ingin menebus dosa manusia dan menuntun manusia ke jalan yang benar melalui Dia turun sendiri dengan melalui pribadi Tuhan Yesus. Makanya kalau kita ada yang menyebutkan seperti ini atau bertanya-tanya seperti ini, Tuhan Yesus itu Allah bukan sih, seperti itu, ya kan? Adakah yang pernah di hatinya itu bergejolak pertanyaan seperti itu? Nah, di sini juga saya akan jawab bahwa Tuhan Yesus, kenapa kok bisa kita sering sebut Allah? Karena Allah sendiri adalah terdiri dari 3 pribadi, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus, gitu. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, putranya ini yang disebut Yesus itu. Jadi jangan sampai salah tangkap ya. Di sini sahabat kasih sudah paham kenapa kok kita itu menyebut Yesus itu sebagai Allah, karena Allah terdiri dari 3 pribadi atau Tritunggal, seperti itu. Nah, sudah, untuk penjelasan itu kita kembali lagi mengenai makna Natal. Nah, makna Natal itu adalah hadirnya keselamatan atau lahirnya keselamatan yang baru, lahirnya sukacita, lahirnya kesederhanaan, lahirnya ketulusan, gitu. Lahirnya persatuan manusia dengan Allah. Kok bisa seperti itu? Karena di sini di dalam perayaan Natal kita itu diajarkan sebenarnya untuk saling mengasihi, bersama-sama sukacita menyambut Kristus Sang Juru Selamat yang hadir di bumi ini dengan perayaan Misa Natal atau perayaan Misa Kristus. Christmas itu kan artinya Misa Natal, seperti itu. Jadi bukan malah berfoya-foya, shopping-shopping gitu. Meskipun tidak ada salahnya kalau kita punya uang berlebih, bolehlah kita shopping, bolehlah kita berpesta untuk merayakan Allah yang hadir di dunia ini. Wong kita aja lahir dari kecil sampai besar aja ulang tahun sering dirayakan, masa kelahiran Yesus kita tidak boleh merayakan, tidak boleh bersukacita? Nah, makanya itu kalau memang sahabat kasih ingin bersukacita dengan berpesta-pesta atau membeli baju baru, diperbolehkan saja, asalkan tidak menjadi habitus atau sebagai sahabat kasih itu memaknai bahwa Natal itu adalah hal-hal yang berbau duniawi atau bersukaria. Bersukaria iya betul, tapi maksudnya tidak untuk berfoya-foya atau menghabiskan uang gitu.
sahabat kasih atau kita semua harus ingat bahwa makna Natal itu adalah kesederhanaan, pengorbanan, kesucian, kemurnian hati, ya toh? Untuk kita semakin bisa bersatu dengan Allah, seperti itu. Jadi, karena Christmas itu adalah misa Kristus yang kita memaknainya sebagai perayaan kelahiran Yesus Kristus, kita juga jangan lupa untuk menyediakan hati kita dalam perayaan Ekaristi Natal itu dengan sungguh-sungguh. Tidak cukup dengan memakai baju bagus, sepatu bagus, nenteng tas bagus, tapi hati kita juga disiapkan ketika mengikuti perayaan Misa Kristus atau perayaan Misa Natal seperti itu. Yang disiapkan dengan sungguh-sungguh adalah hati kita, di mana kita bisa menerima Yesus yang lahir ke bumi untuk menebus dosa manusia. Seperti itu. Gitu ya, sahabat kasih. Semoga sharing pada malam hari ini dapat membawa kita semua semakin dekat dengan Allah dan semakin imannya kuat, tidak gampang goyah seperti itu. Semoga di lain waktu kita bisa sharing-sharing hal yang lain. Saya sangat senang bisa sharing bersama dengan sahabat kasih semuanya. Dan apabila sahabat kasih ingin memberikan komentar atau masukan kok kurang pas, itu perbolehkan. Tentu saja apa yang tadi saya utarakan, sahabat kasih boleh melengkapinya atau boleh memberikan masukan seperti itu ya. Kita saling mengkoreksi satu sama lain gitu. Nah, sekian sharing dari saya ya. Semoga bermanfaat, berkah dalam. Selamat Natal, semoga semuanya dalam lindungan Tuhan. Dan kita akhiri pertemuan pada hari ini, renungan pada hari ini dengan doa yang diajarkan oleh Yesus Kristus sendiri. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Shalom sahabat kasih, berkah dalam. Sampai bertemu lagi di lain waktu. Dalam